Yang terhormat Ibu Astuti Asis sebagai fasilitator kami dalam mengikuti program pendidikan penggerak. Yang terhormat Bapak Samsul Alam Ramli sebagai pengajar praktek kami dalam program ini. Saya Nathan Senobua, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palopo. Hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas kami dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak, tepatnya di tugas di aksi nyata modul 2.3, yaitu praktek coaching dalam supervisi akademik. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Haji Sukma sebagai rekan saya di sekolah ini, sekolah SMP Negeri 9 Palopo, dan beliau mengajar pelajaran matematika, dan saat ini beliau bertindak sebagai mitra saya dalam melakukan tugas praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat pagi Bu Haja. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik, saya mau menyampaikan terima kasih karena meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama dalam melaksanakan tugas ini. Sebelum kita masuk di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan dalam sebagian dari tahap dalam supervisi akademik ini. Ibu Haji mengajar di kelas berapa? Kelas 17 sekarang ini. Iya. Materi untuk hari ini apa Bu Haji? Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran sebentar? Kalau materi ini sebenarnya dikatakan mudah-mudah. Tetapi kesulitan siswa yang saya lihat adalah memahami bilangan bulat ini. Pada saat mengurutkan bilangan biasa, yaitu bilangan bulat positif, mereka mudah 1, 2, 3, 4. Tapi pada saat mereka mengurutkan bilangan antara bulat negatif atau positif negatif, mereka kebingungan. Minus 2 itu minus 2 dengan 1, mereka mengatakan minus 2 itu lebih besar daripada 1. Karena mereka tidak memahami konsep dari bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Sehingga pada hari ini saya mencoba metode lain, di mana mereka langsung berperan langsung untuk memahami materi ini, di mana yang dulunya saya bertindak hanya sebagai fasilitator di depan kelas menjelaskan, pada hari ini mereka yang melakukan bertindak sendiri, sehingga tujuan yang ingin saya capai pada saat ini semoga tercapai. Jadi tujuan tak dalam pembelajaran ini adalah mengurutkan bilangan bulat. Jadi peserta didik mampu mengurutkan bilangan bulat. Ya. Tadi juga Ibu Haji menyampaikan bahwa kesulitannya ya selama ini mengajarkan bilangan bulat ya. Jadi siswa itu tidak mampu memahami konsep dari atau membedakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oh iya. Kira-kira dalam pembelajaran sebentar apa yang ingin kita kembangkan atau pengembangan apa yang kita ingin mencapai? Saya ingin di mana peserta didik itu bukan hanya mampu menghayalkan bilangan bulat itu seperti apa, tetapi mampu membawa bahwa bilangan bulat itu ke dalam konteks keseharian. Dalam konteks keseharian, karena pada dasarnya bilangan ini memang sering digunakan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa ternyata ini bilangan bulat. Jadi saya coba memberikan pemahaman kepada mereka bahwa seperti inilah bilangan bulat yang sebenarnya, tetapi dengan mempraktikkan langsung. Jadi yang ingin kita capai dalam pengembangan pembelajaran itu bahwa siswa mampu bukan hanya memahami secara teori ya, tetapi dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa bilangan bulat ini ternyata banyak dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian dalam mencapai apa yang ingin kita capai tujuan itu,
apa strategi yang atau langkah-langkah yang Ibu Haji lakukan? Yang saya lakukan saat ini adalah melibatkan mereka secara langsung. Melibatkan mereka secara langsung untuk mendapatkan pemahaman seperti apa itu urutan bilangan bulat. Saya berharap dengan melibatkan mereka secara langsung sesuai dengan minat mereka, mereka lebih rileks. Dengan rileks mereka lebih bisa memahami seperti apa itu urutan bilangan bulat, bukan cuma secara konteks di papan tulis, tetapi langsung mempraktekkan langsung dengan keinginan dan kreativitas mereka masing-masing. Jadi langkah-langkah itu mungkin kita tuangkan dalam RPP ya Bu Haji? Iya, saya tuangkan dalam RPP. RPP yang kita mau pakai itu apa ya? Mungkin apa istilahnya? Berdiferensiasi kah? Berdiferensiasi. Saya mengelompokkan siswa berdasarkan bukan gaya belajar yang sambil sini, tapi hobi mereka. Ada yang menulis, ada yang olahraga. Jadi saya kelompokkan berdasarkan hobi mereka. Oke. Ya dari itu kan berdiferensiasi itu kan ada konten, ada proses, ada produk. Ada produk. Ya, yang bisakah mungkin Haji ceritakan yang mana prosesnya, kontennya kah, bagaimana? Pada saat proses yang saya lakukan terlebih dahulu itu adalah memilahkan mereka, sesuai dengan hobinya. Setelah itu memberikan pemahaman seperti apa contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari yang sehubungan dengan mengurutkan bilangan bulat. Pada saat berproses itu saya akan membagikan LK di mana cara kerjanya akan mereka ikuti urutannya. Setelah mereka melakukan LK akan ada hasil yang mereka dapatkan. Nah, inilah yang produknya nanti berbeda-beda, Pak. Ada yang mungkin di papan, ada mungkin secara langsung di lantai. Jadi saya tidak membatasi mereka. Mereka bisa menghasilkan tidak hanya melalui kertas, tapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi lebih ke fokus di produknya ya. Saya lebih fokus ke produk saja, produk ya. Kemudian kalau masalah ini pembelajaran sosial emosional, mungkin ada kita masukkan. Yang saya ingin capai sini kerjasama, kreativitas mereka, bernalar. Nah, itu tapi yang paling ingin saya capai adalah bagaimana mereka bekerja sama untuk mengatasi masalah. Menumbuhkan rasa solidaritas mereka, itu yang paling utama ingin saya gali dari mereka. Sesuai dengan ada istilah kita bahwa gotong royong. Betul. Karena pada dasarnya anak-anak itu lebih mudah memahami jika bersama dengan temannya daripada bersama dengan gurunya. Betul. Siap ya. Jadi lebih fokus ke kerjasamanya. Saya lebih memfokuskan mereka ke kerjasama. Oke, saya kira cukup lagi. Terima kasih atas kesempatannya dalam melakukan percakapan sebelum kita ke kelas. Semoga apa yang Ibu Haji rencanakan sebelum masuk di dalam kelas itu tercapai dengan baik. Sekian, terima kasih. Sebelum belajar, kita berdoa segala sesuai yang masing-masing. Berdiri lain. Sudah selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Ada penyampaian? Ada. Kenapa? Siapa punya? Langsung sakit? Bukan? Sakit. Saya bisa. Saya sakit. Naik belakang. Oke. Teman-teman sekalian, ada materi yang kita lakukan hari ini seperti yang disampaikan kemarin, yaitu adalah memberikan bilangan bulat. Jadi semua sudah tahu seperti apa itu bilangan bulat, ya? Oke, semua sudah tahu seperti apa itu bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana menentukan bilangan bulat. Sebelum
yang mana itu bilangan bulat lebih hati. Sehingga hal ini akan menyulitkan kita untuk membagikan bilangan bulat. Membagikan bilangan bulat. Pada termometer terdapat urutan bilangan. Jadi bilangan 35 hingga 40. Maksudnya apa? Jika seseorang demam ya, suhu tubuh naik. Mana kalian lebih panas? Yang suhu tubuhnya 38 derajat atau 38 derajat atau 40 derajat? Yang mana yang suhu tubuhnya panas? Apa? 30? Coba antara 38 dengan 40 derajat, yang mana yang suhu tubuhnya panas? Coba. Yang mana suhu tubuhnya panas? Atau apa hangat? Yang mana? Adalah yang mana? 40 derajat. Berarti kalau dipegang suka contoh penggunaan bilangan bulat. Cuma contoh yang ibu sebutkan tadi itu masih terbatas di bilangan bulat positif. Ada beberapa masalah juga yang menggunakan bilangan bulat negatif. Contohnya apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat negatif apa? Apa coba? Yang lawannya panas apa? Apa itu? Alat apa itu? Kulkas ya? Kulkas. Sudah tahu ada beberapa kelompok, itu hanya mengambil yang hobinya ya. Oke, di sini ada sekolah olahraga. Angkat tangan yang kelompok olahraga tadi, siapa tadi? Semua kelompok olahraga tadi? Bukan, yang tadi. Ibu bagi tadi yang pertama. Yang tadi bagi siapa tadi? Yang kita bagi kelompok olahraga, silakan mengambil posisi. Tadi siapa semua? Oke, bergabung dengan kelompok olahraga. Kelompoknya pipi tadi. Oke, silakan bergabung. Ada yang kita ambil ya. Dengan kelompoknya siapa tadi? Sakira ya ada. Oke. Sakira, oke, yang kedua kelompoknya silakan bergabung. Jadi jelas lagi. Akan dibaca dulu. Sudah dibaca? Sudah memilih cara apa yang dilakukan untuk memahami tabelnya? Ya, sudah ya? Ya, silakan lakukan sesuai yang kalian inginkan. Karena misalnya sekarang kita boleh membandingkan ya? Boleh membandingkan. Ibu tanya, kalau di kanannya minus 4, kau jawab apa? Minus 3. Di kirinya minus 4, minus 5. Di kanannya minus 2, di kirinya minus 2. Semakin sekarang kita tanya lagi, minus 2 dengan 1, yang mana yang besar? Minus 2 dengan 1. 1. Kenapa? Semakin apa? Semakin bertambah semakin besar. Jadi minus 4 dengan 2, yang mana yang kecil? Kenapa kecil? Semakin kecil. Oke, semakin kecil. Jadi kalau kita bertanya sekarang, kita menggunakan apa itu? Itu adalah lagi. Minus 9 dengan 10, yang mana yang besar? 10. Minus 9 dengan minus 5, yang mana yang besar? Jadi sebenarnya seperti itu kanan, semakin ke kiri, semakin kecil. Bagus. Jadi kelompoknya dia, kita tanya dulu bagaimana pelajarannya hari ini? Pada saat kita langsung, mana yang bisa dipahami? Kalau ditulis di kertas atau langsung seperti itu? Langsung cepat dipahami yang tadi. Tadi. Oke, kalau kelompoknya tadi bagaimana? Jadi tadi di kelompok, pada masing-masing kelompok ada kendala yang ditemukan. Ada?
apa tadi? Jadi intinya sekarang, oke, materi kita sekarang intinya apa hari ini? Menguruskan bilangan. Oke. Pada saat kita melakukan kerja ini ada beberapa kendala, pasti ada ya. Misalnya mungkin ada beberapa teman kita yang belum terlalu paham, oke? Yang perlu kita kasih di sini adalah bagaimana kita bekerja sama dalam mengatasi masalah yang ada di dalam satu. Tadi yang saya salut kelompoknya, tentang kelompoknya dia atraktif sekali, bahkan dia betul-betul diharapkan satu itu kerjasamanya kelihatan sekali, ya, mengarahkan teman-temannya tidak berdiri sendiri. Ini yang kita pegang, ya, bagaimana menunjukkan semangat kerja sama di dalam kelompok. Dia kelihatan tadi dia mengarahkan temannya, sangat terlihat. Yang lain juga kelihatan jadi kelompoknya tadi Sakia kelihatan. Oke, ada beberapa yang belum. Nah, kelompok yang bagus ya temannya yang sudah bagus. Hampir juga ada beberapa kelompok yang semua sudah paham. Jadi kesimpulannya kita materi hari ini adalah bahwa mengurutkan bilangan bulat bukan hanya memperhatikan bilangan bulat positif, tetapi bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan apa saja? Bilangan apa sama? Apa tadi bilangan? Bilangan bulat terdiri atas bilangan apa saja? Satu. Bilangan positif. Bilangan lagi? Negatif dan nol. Ya. Kesimpulannya bahwa bilangan bulat itu semakin ke kanan atau semakin ke depan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Kita ada di materi operasi hitung bilangan bulat. Oke. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada? Oke. Jadi materi hari ini sudah selesai. Oke. Saya harapkan untuk lebih mengulang lagi materi di rumah. Jika ada kendala, silakan bertanya kepada teman atau kepada ibu. Jika ada kendala sehubungan dengan materi, kita tutup materi hari ini. Adlan, silakan ucapkan. Nurja siap, Gus. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang Nadi. Selamat siang. Tadi kita sudah mengajar di kelas. Ya, bagaimana perasaan tadi? Masih sedikit ada kendala. Kira-kira apa kendalanya? Mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi ini hanya saya lakukan tidak secara terus menerus, hanya pada materi-materi tertentu. Jadi pada saat saya melakukan lagi berikutnya, saya masih terganggu dengan pengaturan waktu. Oh, jadi Bu Haji masih belum maksimal ya? Belum, saya merasa Karena belum pertama terlalu maksimal. karena apa? Belum terus menerus. Iya, secara Kemudian intens melakukan pembelajaran. jadi pengaturannya tuh menggunakan administrasi proses konten Ya, karena saya masih berkejar-kejaran dengan waktu untuk menyelesaikan satu proses. proses itu dari tiga komponen pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Kira-kira apa lagi kendala kan? Saya masih untuk mata pelajaran saya ya, saya masih berkendala dengan pembagian pengelompokan siswa. Terkadang pengelompokan itu menyita waktu awal, yang harusnya memang pengelompokan itu mungkin sebaiknya saya lakukan sebelum saya masuk ke materi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Jadi pembagian minat dan bakat Ya, siswa minat bakat, cara belajar. Iya. Dari kendala yang Ibu Haji sudah tahu, kira-kira apa yang Ibu Haji akan laksanakan? Ya mungkin yang harus saya tempuh yang pertama itu adalah mungkin pembagiannya saya lakukan sebelum masuk pada materi yang ingin saya lakukan. Kemudian
Karena matematika itu kesulitannya saya hanya bisa mengokohkan di minat belajar dengan hobi siswa ya, kegemaran siswa. Jadi saya harus bekerja sama, mungkin meminta pendapat dari teman. Misalnya yang hobi olahraga, saya harus memperhatikan guru PJOK, siapa sih sebenarnya yang menyukai olahraga, guru seni budaya, siapa sih yang sebenarnya menyukai ini. Kemudian memperhatikan juga di mata pelajaran lain, sebenarnya minat mereka itu di pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya siapa yang suka menulis, suka membaca, suka menggambar, itu yang harus saya juga perlu meminta pertimbangan dengan guru mata pelajaran lain. Iya. Jadi Bu Haji sudah menyampaikan bahwa yang akan dilakukan adalah mengelompokkan murid dan bekerjasama dengan rekan-rekan yang lain, kemudian mempersiapkan sebaik mungkin materinya seperti apa. Kira-kira selain dari rekan guru yang bisa diajak kerjasama, ada lagi mungkin yang bisa membantu Adi untuk bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Kalau secara sebenarnya yang utama ini rekan, peran serta kepala sekolah, maupun juga sebenarnya orang tua sebagai pendukung yang paling utama supaya sarana prasarana anak-anak mereka juga terpenuhi. Tetapi yang paling mendasar sebenarnya peran kita sebagai guru menjalin hubungan kedekatan dengan anak-anak peserta didik, itu yang paling, karena apabila tercipta seperti apapun model itu Pak, kalau tidak tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, siswa tidak akan mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama. Betul, ya. Jadi yang saya tangkap Bu Haji akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Selain dari siswa itu sendiri betul, Pak. Kemudian kepala sekolah, betul, Pak. Kemudian rekan-rekan. Betul. Kapan kira-kira Ibu Haji akan melaksanakan tindak lanjut dari permasalahan yang Ibu Haji dapatkan setelah pembelajaran? Secepatnya Pak. Ini sementara saya lagi melakukan, saya coba merubah sedikit pembelajarannya yang sedikit kaku. Jadi saya mengajar anak keluar tetap dengan memakai konsep berdiferensiasi, tapi keluar mungkin dengan sedikit rileks, mungkin anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari. Bu Haji pilih metode-metode lain betul Pak. Metode di luar kelas betul Pak. lebih menyenangkan bagi anak-anak. Pembelajaran yang berjalan itu sesuai dengan betul Pak. Saya kira itu Bu Haji. Bu Haji sudah tahu apa kekurangan atau kesulitan yang Bu Haji hadapi dalam negosiasi. Kemudian Bu Haji melaksanakan secepatnya dengan bantuan dari rekan guru, orang tua siswa itu sendiri dan kepala sekolah. Ya. Terima kasih Bu Haji. Ya, Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Semoga menjadi guru yang disenangi oleh muridnya dan bisa memberikan yang terbaik bagi. Terima kasih banyak. Terima kasih atas motivasinya. Sama-sama.